Di tengah derasnya arus budaya modern, sekelompok anak muda di Bandung justru memilih merawat tradisi. Melalui alunan angklung, mereka tidak hanya belajar musik, tetapi juga menjaga warisan budaya Indonesia. Inilah tim Muhibah Angklung, sebuah komunitas seni budaya yang diisi oleh anak-anak muda. Bagi mereka, latihan angklung bukan sekedar memainkan musik tradisional. Kegiatan ini juga menjadi ruang belajar yang menyenangkan. Kepala Pelatih Muhibah Angklung, Irma Nurhati, menjelaskan bagaimana komunitas ini berupaya menjaga seni tradisional melalui keterlibatan generasi muda. Musik tradisional itu bisa sangat menarik gitu. Makanya Muhibah itu kalau kita mau berangkat itu selalu kita bikin konser gitu. Terus kemudian kita bikin terobosan-terobosan, bikin video-video misalnya, flash mob gitu ya, yang membuat orang tuh tertarik gitu ngelihat. Apalagi pas bukan hanya videonya kan sebenarnya bisa dilihat umum ya. Orang yang ketika kita bikin kita mengadakan flash mob itu kan udah ngelihat ya gitu. Itu tuh mereka juga menarik, membuat mereka tertarik bahwa oh angklung tuh bisa seperti ini gitu, bisa sangat indah seperti ini, bisa sangat bagus, bisa membuat merinding misalnya gitu ya, bisa membuat menangis dengarnya gitu. Angklung ini sebenarnya luar biasa gitu ya. Jadi dari angklung ini sebenarnya kita bisa belajar kerjasama, disiplin udah pasti, konsentrasi, terus juga belajar tenggang rasa dengan temannya, belajar memahami temannya satu sama lain, dan satu lagi mereka memang terbiasa untuk latihan fisik. Nah, anak-anak ini diwajibkan untuk lari. Jadi lari ada target lari setiap minggunya gitu, dimulai dari sekitar 2 kilo, 2,4 gitu, sampai biasanya nanti di akhir kalau misalkan kita sudah mau berangkat journey, anak-anak harus capai biasanya 10 kilo gitu dalam seminggu ya, dalam seminggu. Kalau kita sudah journey kan tetap harus bawa barang sendiri gitu. Jadi di sana kan nggak ada lagi porter ya gitu. Semua barang-barang kita bawa sendiri. Bayangin aja bisa sampai bawa itu 100 kilograman gitu ya. Barang lebih dari 100 kilogram barang-barang yang harus kita bawa gitu. Jadi itu yang agak saya harus memaksa diri untuk supaya bisa se-pace dengan mereka. Upaya tersebut bahkan membawa mereka hingga ke panggung internasional. Pada Agustus hingga September 2025, tim Muhibah Angklung melakukan perjalanan budaya selama 22 hari ke Australia. Mereka juga tampil dalam festival budaya di Brisbane. Alhamdulillah masuk untuk nominasi Piala Citra. Dari situ kita berharap juga anak-anak muda tuh melihat bahwa alat musik ini tuh sangat berharga. Jadi banyak yang bisa didapat oleh anak muda dengan ikut sebuah tim angklung. Terus bagaimana bangganya, bagaimana rasanya, senangnya membawakan musik dengan alat musik angklung ini di luar. Jadi bisa ngelihat orang lain tuh ternyata orang luar itu bisa sangat menghargai alat musik kita gitu. Perjalanan Muhibah Angklung memperkenalkan budaya Indonesia ke panggung internasional juga dirasakan langsung oleh para anggotanya. Salah satunya adalah anggota Muhibah Angklung, Khalif, yang menjadi bagian dari perjalanan budaya tersebut. Pas di konferensi Indonesia dan Australia di kota Brisbane, itu jadi salah satu performance yang paling berkesan lah gitu buat diri aku, karena memang tempatnya juga sangat spesial gitu ya, kayak tempat di aula besar gitu yang kayak mahal banget gitu ya kelihatannya, standar Australia, dan ya vibes-nya itu sangat bermakna lah gitu buat aku. Wah, aku tuh lagi di sini tuh aku tuh kayak cukup jadi mimpi aku gitu ya, biar bisa tampil di luar negeri, buat bisa aku tuh tampil di luar banyak orang gitu ya, aku tuh bisa ngeliat ini, aku tuh bisa apa aja segala macam. Dan poin plusnya itu adalah ya yang aku bawain itu budaya Indonesia gitu, jadi kayak wah senang banget lah, happy banget. Menurut aku penting banget ya, karena
si seni tradisional ini gitu ya, in general memang kalau misal bukan sama generasi muda, bukan sama kita, terus sama siapa lagi gitu yang akan melanjutkan. Makanya peran kita tuh di sini tuh untuk melanjutkan apa yang generasi-generasi sebelumnya bangun, hingga akhirnya bisa long last gitu si budaya Indonesia gitu. Jadi ya penting banget. Di balik berbagai kegiatan dan penampilannya, Muhibah Angklung juga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Bagi Irfan, selaku ketua tim Muhibah Angklung, memainkan angklung bukan hanya soal pertunjukan, tetapi juga cara membangun kebersamaan. Niat awal Kang Maul sebagai founder itu ingin membentuk sebuah film sebenarnya. Dia ingin membuat film perjalanan atau dokumenter dari tim angklung dia saat dahulu di tahun 2003 setahu saya. Jumlah anggota kayaknya udah bisa dibilang hampir 200 lebih kali ya, karena hampir setiap 2 tahun sekali, kalau sejak 2016 itu tim Muhibah selalu ada open recruitment. Tim Muhibah Angklung ini kan sebenarnya dari namanya aja kan ada Muhibah gitu ya, di situ ada ikatan tali persaudaraan, persahabatan gitu di makna dari si timnya. Nah, itu tuh sebenarnya adalah filosofi angklungnya sendiri gitu. Jadi emang ya karena kita latar belakang sebagai orang Bandung gitu ya, rata-rata atau orang di Jawa Barat, orang Sunda yang tahu udah pasti kenal banget sama si alat musik angklung ini, dan di situ kita sangat menghargai bahwa filosofi angklung itu gak bisa menghasilkan lagu yang indah atau menjadi sebuah lagu kalau tidak ada kekompakan dari setiap timnya. Hal yang bisa ditawarkan dari angklung itu sangat banyak. Jadi dari angklung orang-orang itu bisa keluar negeri. Dari angklung kita bisa mengalami mungkin pengalaman perform, pengalaman tampil dengan kerja sama tim yang sangat baik, yang harus solid gitu. Dan melalui angklung tadi kita bisa bahkan membawa nama Indonesia gitu. Itu yang menurut aku dan setidaknya teman-teman semua yang saat ini sekarang masih aktif itu alasan kenapa mereka ingin join atau bergabung di tim Muhibah Angklung dan memainkan angklung itu karena apa yang dimanfaatkan dari angklung itu sendiri sih. Angklung menghadirkan ragam reaksi dari penontonnya, mulai dari rasa ingin tahu yang tinggi hingga bentuk apresiasi terhadap alat musik tradisional Indonesia. Kalau dibilang tujuan utamanya pasti kita ingin membudayakan si angklung ini dan memperkenalkan gitu ya ke seluruh orang yang bisa dibilang belum tahu atau mereka gak kenal sama angklung ini. Dan pasti kita setiap negara itu punya warnanya dan reaksinya masing-masing. Bisa konser, kemudian ada flash mob atau flash mob. Jadi biasanya kita tiba-tiba di keramaian gitu, terus kita datang memainkan angklung. Dan satu cara lainnya kita biasanya mengikuti festival. Jadi festival yang semua negara banyak gitu ya, banyak partisipasi dari negara-negara orang lain dengan alat musik mereka sendiri, dengan tarian mereka sendiri. Kita bawa alat musik dan tarian dari asal Indonesia gitu. Salah satunya tim Muhibah Angklung ini, kita setiap regenerasi open recruitment itu selalu anak muda. Kita bukannya gak menerima yang sudah berumur atau orang udah tua, tapi karena kita ingin anak-anak muda sadar dan melek sama kesenian, justru kita membuka kesempatan-kesempatan itu hanya untuk anak muda gitu. Di tengah arus globalisasi, komunitas seperti tim Muhibah Angklung justru menunjukkan bahwa seni tradisional masih mendapat tempat di kalangan generasi muda. Upaya ini menjadi cara untuk menjaga agar tradisi tetap dikenal di tengah perkembangan budaya modern.